Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novalita Ratu dengan NIM 427, kemudian ada Rima Ratna dengan NIM 444, kemudian dilanjutkan oleh Golib dengan NIM 460, dan yang terakhir ada Natania Marta dengan NIM 470. Dalam video kali ini, kami akan membahas terkait apa tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Nah, jadi kedua peraturan tersebut apakah mengakomodir terkait teori gabungan? Nah, teori gabungan ini diprakarsai oleh Pellegrino Rossi. Nah, teori ini itu berakar dari pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Jadi teori gabungan ini berusaha untuk menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang, yaitu dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, kemudian masyarakat agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan. Nah, kemudian maka terhadap mereka yang telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran, yang kemudian yang kedua, suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, ada dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum. Baik, sebelum saya melanjutkan terkait inti pokok dari diskusi kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dalam hukum pidana ini itu dikenal adanya 6 teori tujuan pengenaan pidana yang dapat diuraikan. Di antaranya ada teori absolut, teori relatif, teori gabungan, kemudian ada teori pembinaan, yang kelima ada teori treatment, dan yang keenam itu ada teori perlindungan sosial. Nah, akan tetapi teori-teori tersebut itu tujuan pemidanaan pada saat ini yang selama ini diketahui secara umum itu cuma ada tiga. Nah, itu ada teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori-teori tersebut banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang akan dicapai di dalam penjatuhan pidana yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Nah, teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan memiliki sifat yang plural. Hal tersebut dikarenakan terdapat adanya penggabungan antara prinsip-prinsip relatif tujuan dan absolut atau pembalasan sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan itu mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan itu dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik dari moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Selain itu, teori ini memiliki dasar pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain, dua alasan tersebut menjadi dasar dari penjatuhan suatu pidana. Pada dasarnya, teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif. Gabungan dari kedua teori tersebut mengajarkan jika penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Adapun dalam teori ini didapati bahwa suatu pidana memiliki tujuan untuk pembalasan, membuat pelaku menderita, upaya prevensi mencegah terjadinya tindak pidana, merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat. Pellegrino Rossi, selaku tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini, berpendapat lebih lanjut bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolut, yang tidak melebihi justice sosial, sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa pemulihan ketertiban, pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana, perbaikan pribadi terpidana, memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Jadi, dari apa yang disampaikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa teori gabungan ini memiliki suatu usaha untuk memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu di samping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan suatu pelindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Nah, baik, akan saya langsungkan saja terkait topik diskusi kali ini, yaitu dalam rangka menentukan benar atau tidaknya asas pembalasan,
mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan. Maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. Nah, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, asas pembalasan adalah teori dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa pidana dijatuhkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, sedangkan asas kebenaran adalah kebenaran yang digunakan sebagai dasar berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum atau pemidanaan harus sesuai dengan keadilan dan proporsionalitasnya. Apabila jika dilihat dari Undang-Undang SPPA ini, tidak terdapat adanya sesuatu yang mengedepankan suatu pembalasan dalam bentuk fisik ataupun retributif. Nah, akan tetapi, Undang-Undang SPPA ini melalui pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang SPPA. Dan dalam keadilan restoratif sendiri, penyelesaian suatu perkara tindak pidana itu dicari dengan penyelesaian yang adil, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, bukan pembalasan. Yang dimana dalam hal ini penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait. Nah, memberikan konsekuensi atas kesalahan yang terbuat oleh anak dengan cara memperbaiki dampak tindak pidana, bukan hanya sekedar menghukum anak, dan memberikan suatu kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, maka dari itu, meskipun terdapat adanya pembalasan, tujuan utamanya adalah untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dan hubungan sosial, bukan pembalasan semata seperti hukuman fisik. Baik, terima kasih Rima. Mungkin akan saya tambahkan, terdapat adanya suatu asas penghindaran, pembalasan yang mana maksud dari asas penghindaran ini, pembalasan ini adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 2 huruf C UU SPPA. Nah, kemudian selain dari yang telah dijelaskan tadi, UU SPPA ini ternyata sejalan dengan hak anak ketika dalam proses peradilan pidana sebagaimana dalam ketentuan di pasal 3 Undang-Undang SPPA, yakni diantaranya itu ada diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, kemudian dipisahkan dari orang dewasa, kemudian melakukan kegiatan rekreasional, kemudian tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, kemudian tidak dipublikasikan identitasnya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, tujuan pemidanaan dalam UU SPPA sendiri ini jelas mengakomodir teori gabungan dengan menyesuaikan dengan asas pembalasan, kebutuhan masyarakat, dan asas kebenaran. Pembalasan tersebut berupa keadilan restoratif, diversi, dan rehabilitas, sehingga pemidanaan tidak hanya menjadi respon atas suatu kesalahan, tetapi juga berfungsi untuk memulihkan keseimbangan sosial, melindungi masyarakat, dan menjunjung tinggi keadilan. Nah, kalau ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ini, menurut teori gabungan, pembalasan tetap diperlakukan untuk memastikan bahwa setiap kesalahan mendapatkan balasannya sebagai manifestasi dari asas keadilan. Meskipun fokus utama aturan tersebut adalah keadilan restoratif, pembalasan tetap terlihat melalui pengakuan tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidananya. Keadilan restoratif tidak menghilangkan prinsip pembalasan, tetapi mengubahnya menjadi tanggung jawab aktif pelaku yang memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Sebagai contoh, pelaku dalam pendekatan restoratif dapat diwajibkan untuk menggantikan kerugian, meminta maaf, atau menjalankan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembalasan diterapkan dalam kerangka asas kebenaran, bukan sekedar hukuman fisik. Hal tersebut dapat kita lihat dari pasal 4 ayat 1, yang dimana penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan adanya kepentingan korban, keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, serta penghindaran stigma negatif terhadap pelaku. Dalam pasal 4 ayat 1 tersebut, terlihat bahwa meskipun pendekatan keadilan restoratif diutamakan, pelaku tetap harus bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan korban. Prinsip pembalasan tercermin dalam kewajiban pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap korban. Misalnya, jika pelaku merusak barang milik korban, ia dapat diwajibkan untuk mengganti barang tersebut atau memberikan kompensasi. Jika pelaku melukai korban, pelaku bisa diminta untuk memberikan ganti rugi biaya pengobatan dan permintaan maaf secara langsung. Nah, teori gabungan juga menekankan pentingnya meninjau kebutuhan masyarakat dalam menentukan pemidanaan.
Hal ini sangat tercermin dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 yang mengedepankan keadilan restoratif sebagai upaya untuk mencapai pemulihan bagi korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat dan korban, mengurangi dampak negatif penahanan atau pemenjaraan seperti stigmatisasi sosial yang dapat mengganggu kohesi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara memenuhi tuntutan keadilan retributif atau pembalasan dan kebutuhan masyarakat untuk menjaga harmoni dan rehabilitasi sosial. Dalam Perpol nomor 8 tahun 2021, pembalasan diartikan sebagai tanggung jawab moral dan sosial pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Ini sesuai dengan prinsip teori gabungan, di mana pembalasan tidak sekedar penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan kebenaran, kebutuhan masyarakat, dan aspek pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, asas pembalasan tetap diakomodasi namun dalam rangka yang lebih humanis dan restoratif. Baik, kita lanjutkan terkait poin yang kedua, yaitu suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana, dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki. Nah, bila ditinjau dari Undang-Undang SPPA ini, negara itu memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Yang mengatur mengenai hukuman harus memiliki tujuan yang jelas seperti pencegahan, rehabilitas, dan perlindungan. Terdapat perbedaan signifikan dalam penjatuhan pidana terhadap anak dan orang dewasa, dengan penekanan pada prinsip keadilan restoratif, diversi, rehabilitas, dan kepentingan terbaik bagi anak. Nah, bagi negara untuk menjatuhkan pidana dalam Undang-Undang SPPA ini, terdapat pada penjatuhan saksi tanpa pemberatan yang mana penjatuhan saksi itu termasuk dalam acara peradilan pidana anak pada bagian perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya itu dilakukan dalam situasi darurat atau sebagaimana dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Nah, sehingga dalam tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang SPPA ini mengakomodir teori gabungan, khususnya dalam hal bahwa suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki. Tujuan tersebut itu tentunya meliputi keadilan restoratif, rehabilitas, dan kepentingan terbaik bagi anak. Nah, apabila ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, penanganan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Pasal ini menunjukkan bahwa otoritas negara tetap berada di bawah prinsip hukum pidana, termasuk hak untuk menjatuhkan pidana, namun implementasinya dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian yang lebih efektif dan humanis. Nah, pasal 6 ayat 1 yang berbunyi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif bertujuan untuk yang pertama, menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat. Yang kedua, menyelesaikan perkara pidana secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang ketiga, menghindari stigma negatif terhadap pelaku tindak pidana. Dan yang keempat, mencegah terulangnya tindak pidana. Tujuan-tujuan ini sejalan dengan teori gabungan yang menekankan adanya tujuan preventif dan rehabilitatif dalam pemidanaan. Selain memastikan adanya rasa keadilan bagi semua pihak, berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa teori gabungan dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 mengakui hak negara untuk menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif yang lebih efektif dan humanis. Peraturan ini menekankan pentingnya tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku. Selain itu juga menciptakan keseimbangan, menyelesaikan perkara secara efisien, menghindari stigma negatif, dan mencegah kejahatan terulang. Kalau begitu langsung saja saya lanjutkan pada poin selanjutnya, yang mana poin selanjutnya merupakan dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan, yakni mempertahankan tertib hukum. Apabila kita tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan, yakni mempertahankan tertib hukum ini pada dasarnya memiliki hubungan yang cukup erat dengan Undang-Undang SPPA. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang SPPA ini hadir untuk melindungi dan menjaga harkat dan martabat anak yang berhadapan dengan hukum, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak yang berkonflik dengan hukum.
Hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang SPPA yang isinya menjelaskan tentang asas-asas yang berlaku di dalam sistem peradilan pidana anak, yang mana terdapat adanya asas perlindungan yang bermakna meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan atau psikis. Kemudian Undang-Undang SPPA dalam kaitannya dengan pidana terhadap anak dirancang untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Rancangan ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan kondisi semula bukan pembalasan. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang SPPA sendiri mengatur tentang adanya upaya diversi yang termuat dalam pasal 6 hingga pasal 15, yang memindahkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar dari proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kebebasan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Undang-Undang SPPA ini mendukung teori gabungan dalam tujuan pemidanaan yang tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga menjaga ketertiban hukum melalui keadilan restoratif dan rehabilitasi tanpa mengorbankan masa depan anak. Baik, saya lanjutkan. Bila mana dasar pembenaran dari pidana mengandung tujuan yaitu mempertahankan ketertiban umum ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Nah, dalam teori gabungan, dasar pembenaran pidana terletak pada tujuan yaitu mempertahankan tertib hukum. Perpol nomor 8 tahun 2001 mendukung hal ini dengan menguntapkan penyelesaian konflik melalui keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menciptakan kepatuhan terhadap hukum. Nah, dengan menekankan penyelesaian di luar pengadilan, Perpol ini bertujuan untuk meredakan konflik dan mengembalikan tatanan masyarakat secara lebih harmonis, alih-alih sekadar memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan. Nah, menurut teori gabungan, pidana diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dihormati dan dipatuhi. Nah, Perpol nomor 8 tahun 2021 mengakomodasi prinsip ini dengan menetapkan beberapa kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Misalnya, pelaku mengakui perbuatannya, korban dan pelaku sepakat untuk berdamai. Nah, selanjutnya yaitu tidak menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum. Nah, langkah ini menunjukkan bahwa pidana tidak selalu harus dalam bentuk hukuman retributif, tapi dapat berupa solusi yang lebih inklusif dan berorientasi pada perbaikan sosial selama tertib hukum itu tetap terjaga. Teori gabungan menggabungkan beragam sudut pandang untuk memberikan dasar pembenaran pidana. Perpol nomor 8 tahun 2021 mengambil pendekatan yang serupa dengan memperhatikan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Nah, tujuan akhirnya yaitu menciptakan harmoni sosial dan keadilan yang substantif, bukan hanya keadilan formal. Maka dari itu, Perpol nomor 8 tahun 2021 ini dapat dikatakan mengakomodasi teori gabungan karena memadukan elemen-elemen utama dari teori absolut dan relatif dengan tujuan akhir yaitu untuk mempertahankan tertib hukum. Nah, pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam Perpol ini mencerminkan bagaimana sistem pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dengan demikian, Perpol ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh Rasi dalam teori gabungan. Baik, terima kasih. Akan saya cukupkan diskusi kali ini mengenai teori gabungan ditinjau dari Undang-Undang SPPA dan Perpol nomor 8 tahun 2021. Bila mana ada kesalahan dalam pengucapan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.